Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 11 September, judul renungan kita, Bersabar Satu Dengan Yang Lain. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 12 dan 13 bagian pertama. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Jika ada satu hal yang lebih pasti daripada yang lain, yaitu ketika sekelompok orang mulai hidup secara otentik dengan satu sama lain, akan ada banyak hal yang perlu dimaafkan dan dimaafkan. Dua nilai inti yang menjadi ciri khas orang Kristen sejati adalah kesabaran, sebuah kata kuno, dan pengampunan. Dan memang ada perbedaannya. Kesabaran menanggung, yaitu menanggung sesuatu untuk orang lain, atau menanggung bersama, menanggung sesuatu dengan orang lain. Keduanya berkaitan dengan kesabaran, dan ini adalah jenis kesabaran tertentu. Kesabaran bukanlah tentang menunggu atau mengharapkan sesuatu. Ini adalah tentang menanggungnya sekarang, baik dengan atau untuk, terkadang keduanya, orang lain. Dalam konteks ayat-ayat di Kolose ini semua tentang hubungan. Bersabar menghadapi seseorang dengan sabar berarti tidak mengharapkan mereka menjadi apa yang bukan diri mereka. Itu berarti mengenali kelemahan mereka yang mungkin berbeda dengan dosa-dosa yang nyata. Dosa membutuhkan pengampunan, dan kita akan membahasnya dalam renungan berikutnya. Beberapa kelemahan hanya perlu dimaafkan. Bersabar untuk, kesabaran, belas kasihan. Seseorang yang diperlakukan dengan kasar saat masih kecil mungkin memiliki lidah yang kasar. Kadang-kadang orang ini yang sekarang menjadi orang Kristen yang taat menyakiti orang lain. Dia sangat menyesal dan mencoba yang terbaik untuk menjadi lebih baik, dan dia terus berkembang. Tetapi terkadang dia sangat tajam ketika dia benar-benar tidak bermaksud melakukannya dan bahkan mungkin tidak mengetahuinya. Apakah ini membutuhkan pengampunan? Tidak. Ini membutuhkan kesabaran. Orang lain mungkin belajar dengan kecepatan yang lebih lambat dan mungkin membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahami konsep dan pelajaran baru. Jangan berharap kekristenan ditambah dengan pelajaran Alkitab akan mengubah cara belajarnya. Pertimbangkan semuanya dan ingatlah kebutuhan-kebutuhan ini ketika Anda memimpin diskusi kelas sekolah Sabat. Anda dan saya juga memiliki kelemahan. Beberapa di antaranya kita ketahui dan kita lawan. Beberapa di antaranya masih tersembunyi dari kita di sudut-sudut gelap yang Tuhan bawa dengan sabar untuk kita lalui. Mungkinkah sampai saat itu mereka akan digunakan oleh Tuhan sebagai pelatihan untuk kesabaran orang-orang di sekitar kita? Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa yang menanggung kami semua, Juru Selamat yang telapak tangannya terukir di atas bumi, Engkau menanggung banyak hal. Engkau menanggung beban dosa, rasa sakit, dan kelemahan yang tak terbayangkan. Tolonglah saya ketika saya berada dalam bahaya ketidaksabaran, untuk mengingat kelemahan saya sendiri dan memiliki belas kasihan untuk memaafkan saudara